Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kami harap kalian dalam tubuh yang sehat dan diberkati ya. And welcome to our YouTube channel. Video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi penilaian dari tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran di bawah bimbingan dosen kami yaitu Dr. Anda Vivian Eleonara Regar, Magister Sains. Video ini membahas tentang topik 2 demonstrasi kontekstual mengenai metode analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Traits pada pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Andra Christine Tombokan dengan NIM 2490623. Saya Elizabeth Angelina Walewangko dengan NIM 2490678. Kami adalah mahasiswa PPG Calon Guru atau PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Manado dan mengambil jurusan Matematika. Adapun analisis SWOT yang kami lakukan yaitu terhadap video pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran proyek IPAS atau disingkat menjadi PIPAS pada kelas 10 di jenjang SMK. Terlampir juga link video YouTube yang akan kami analisis nantinya. Berikut ini tampilan tabel dari hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan untuk pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran seperti yang terlampir pada link video YouTube pada slide sebelumnya. Di sini kami akan menganalisis dari dalam dan dari luar. Namun yang akan saya bahas pertama di sini yaitu dari dalam. Ada dua hal, yang pertama membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan yang kedua dapat juga menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk aspek yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama ada peningkatan atau keterlibatan siswa. Dalam hal ini terjadi penggunaan teknologi dan media interaktif yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, ada fleksibilitas akses materi. Dalam hal ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Dan yang terakhir, terjadi pengembangan keterampilan digital. Dalam hal ini, integrasi teknologi membantu siswa agar dapat mengembangkan keterampilan digital yang esensial di era modern. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, adanya keterbatasan akses teknologi. Dalam hal ini, siswa tidak semua memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang memadai. Yang kedua, terjadi variasi kemampuan teknologi. Dalam hal ini, perbedaan tingkat literasi digital antara siswa dan guru dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya potensi gangguan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dapat menyebabkan distraksi jika tidak diawasi dengan baik. Lalu, saat ini saya akan membahas hasil analisis dari luar yang dapat membantu tujuan pembelajaran dan juga tentunya ada yang menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan aspek yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, terjadinya inovasi metode pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi memungkinkan penerapan metode pembelajaran baru seperti flipped classroom atau blended learning. Yang kedua, terjadinya kolaborasi global. Dalam hal ini, siswa dapat berkolaborasi dengan siswa lain dari berbagai daerah atau negara melalui platform online. Dan yang terakhir, adanya akses ke sumber daya luas. Dalam hal ini, teknologi membuka akses ke berbagai sumber belajar, termasuk e-book, jurnal, dan video edukasi. Selanjutnya, saya akan membahas aspek yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu traits atau berupa ancaman. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, keamanan dan privacy.
Dalam hal ini, resiko terkait keamanan data dan privasi siswa dalam penggunaan platform online. Maksudnya, jika siswa melakukan suatu pendaftaran atau administrasi untuk menggunakan suatu aplikasi online, maka nantinya siswa harus memasukkan data-data diri mereka, sehingga data mereka mungkin tidak akan aman karena bisa jadi dibobol oleh hacker atau mungkin masuk ke link phishing. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Dalam hal ini, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi tatap muka dan keterampilan sosial siswa. Maksudnya, jika pembelajaran dilakukan terlalu sering, baik dalam aplikasi Zoom ataupun Google Meeting, nantinya dapat mengurangi interaksi siswa bersama temannya ataupun gurunya, dan juga dapat mengurangi waktu siswa untuk belajar berinteraksi, untuk belajar berkomunikasi, skill mereka dalam berbicara itu nanti akan berkurang. Dan yang terakhir adalah terjadinya atau adanya kesenjangan digital. Dalam hal ini, perbedaan akses dan kemampuan teknologi dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa. Maksudnya adalah tidak semua siswa memiliki gadget yang mumpuni, baik itu handphone ataupun laptop. Dan juga tidak semua siswa mahir dalam menggunakan atau mengoperasikan teknologi, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara siswa yang nantinya dapat menghambat tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kualitas pembelajaran yang dianalisis dari video pembelajaran berdiferensiasi mapel proyek IPAS atau PIPAS kelas 10 jenjang SMK. Yang pertama, aspek jenis teknologi yang digunakan tersedia. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga tersedia dalam video pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia. Dan yang terakhir, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Aspek-aspek dari nomor ketiga, 4, 5, dan 6 sudah teman saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Berdasarkan video pembelajaran berdiferensiasi mapel proyek IPAS atau PIPAS di kelas 10 jenjang SMK, teknologi dan media yang digunakan meliputi yang pertama platform pembelajaran daring, penggunaan Learning Management System atau LMS dan Google Classroom untuk mendistribusi materi, pengumpulan tugas, dan komunikasi antara guru dan siswa. Yang kedua, alat kolaborasi online, seperti pemanfaatan aplikasi seperti Google Docs atau Microsoft Teams yang memungkinkan siswa bekerja sama secara real-time dalam proyek atau tugas kelompok. Yang ketiga, sumber belajar digital, di mana guru mengintegrasi video pembelajaran, melakukan simulasi interaktif dan e-book untuk memperkaya materi ajar dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Yang keempat, media sosial dan forum diskusi digunakan guru untuk diskusi kelas, tanya jawab, dan berbagai informasi terkait pembelajaran. Nah, guru menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau Telegram. Dan yang terakhir, alat evaluasi online di mana guru menerapkan kuis daring dan platform asesmen lainnya untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara efisien. Dan penggunaan teknologi ini mendukung pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai metode dan media yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi belajar siswa. Jenis multimedia yang digunakan dalam pembelajaran tersebut meliputi yang pertama video edukasi, penggunaan video pembelajaran untuk menyampaikan materi secara visual dan auditori, membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, presentasi interaktif, penggunaan slide presentasi yang dilengkapi dengan elemen interaktif seperti gambar, grafik, dan animasi untuk memfasilitasi pemahaman materi. Yang ketiga, simulasi dan animasi.
penggunaan simulasi atau animasi untuk menggambarkan proses atau konsep yang kompleks, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat, e-modul dan e-book. Penyediaan modul dan buku elektronik yang dapat diakses secara digital memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka. Dan yang kelima, kuis interaktif online. Penggunaan kuis atau tes online yang interaktif untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara real time dan memberikan umpan balik langsung. Penggunaan berbagai jenis multimedia ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar siswa. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam proyek IPAS di kelas 10 SMK memanfaatkan teknologi seperti LMS, alat kolaborasi, sumber belajar digital, media sosial, dan evaluasi online. Beragam multimedia seperti video edukasi, simulasi, e-book, dan kuis interaktif digunakan untuk mendukung keterlibatan siswa dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Nah, dari analisis SWOT, strengths mencakup kemudahan akses materi, interaksi yang lebih baik, dan pembelajaran yang lebih menarik. Weaknesses meliputi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Opportunities berupa perkembangan teknologi yang mendukung inovasi pembelajaran. Threats mencakup kendala teknis dan kurangnya keterlibatan siswa tanpa bimbingan langsung. Demikian pemaparan materi kami dari hasil analisis kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran dari video pembelajaran berdiferensiasi mapel proyek IPAS atau PIPAS kelas 10 jenjang SMK. Hope you guys enjoy it. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. And see you. Bye-bye.